Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Arman. Ya, jadi kali ini gua mau bikin tutorial cara membuat map gunung di Roblox ya. Jadi yang pertama-tama kalian tuh butuh yang namanya Roblox Studio. Gua anggap kalian semua udah pada download Roblox Studio ya. Jadi ya langsung aja ya. Misalkan kita pakai base plate aja nih. Open a template ya. Base plate. Buat kalian juga tuh yang mau jasa-jasa map Roblox, bikin map Roblox bisa tuh ke gua ya. Karena gua penjasa. Oke, sebentar ini loading ya. Oke, kalau udah seperti ini, kalian langsung aja nih kita pengenalan yang namanya tools-tools yang ada di Roblox Studio terlebih dahulu ya. Biar kalian gak bingung nanti. Yang pertama di sini ada select. Select itu untuk sabar motor. Jadi select itu fungsinya itu untuk nge-select yang namanya model-model ya. Jadi misalkan ini tuh select ya. Jadi kalau select itu fungsinya buat milih model mana yang mau dipilih gitu kan. Nah, kemudian di sini ada move. Move itu untuk pindah-pindah ya, untuk pergerakan. Bisa ke atas, ke bawah, kanan kiri, depan belakang ya. Nah, terus sini ada scale. Scale itu untuk memperbesar atau memperkecil. Nah kan kalau kayak gini, nge-scale tuh jadi satu sisi doang ya. Jadi gimana bang biar langsung semua sisinya tuh ke scale atau ke besar? Gimana sih maksudnya? Jadi langsung semuanya membesar gitu. Jadi kalian pencet terus tekan Alt. Nah, geser. Kalau mau balik lagi ke setelan awal tinggal lepas aja Alt-nya. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus kalau rotate, rotate ini untuk muterin yang namanya modelnya ya. Jadi misalnya mau begini, mau begini, mau begini, mau begini. Nah, terserah kalian ya. Nah, jadi ini kan 45 stud ya. Hitungan stud. Gue nggak tahu penyebutannya gimana. Pokoknya begitulah ya. Ini kan 45 ya. Jadi kalau mau diatur sendiri setelah kalian mau berapa, tinggal pergi ke model. Terus ini rotate-nya kita ubah ke 90 misalnya. 90. Nah, langsung ke 90 ya. Jadi kalau mau tanpa ada patokan 90 derajat, kalian tinggal uncentang rotate ini. Jadi otomatis dia bakal bebas dia ngerotate mau kayak gimana. Oke, mungkin untuk pengenalannya kayak gitu dulu ya. Terus kita balik lagi ke home. Terus nah, ini yang kalian perluin ya guys ya. Yang kalian perluin tuh kalian bisa pergi dulu ke toolbox. Nah, yang perlu kalian apa sih? Yang kalian perluin tuh adalah plugin ya. Plugin apa tuh, Bang? Plugin Partu Terrain. Karena itu penting banget ya untuk builder. Ya, jadi kita langsung aja kalian pergi ke toolbox. Terus ini kan bakal muncul kayak gini ya. Nah, di sini kalian pencet terus kalian pilih yang namanya plugins. Oke, kalau udah tunggu sampai ke ubah. Nah, jika sudah keubah, kalian cari yang namanya part to terrain. Nah, ini ya. Bentar nih, rada nge-lag nih gue nih. Maaf kalau gua ngomongnya itu rada belibet atau kurang jelas ya. Nah, terus kalian pilih yang ini aja nih karena kalau yang ini bayar dan ini like-nya 41 ya. Yang ini aja nih yang gratis dan 94% like-nya.
Nah, kalian install aja ya. Karena gue udah install jadi gue nggak usah. Nah, terus kalian cari lagi yang namanya brush tool. Nah, begini tulisannya, ikutin aja ya. Kok gini sih? Oh, nggak, tanpa dispasi, cok. Nah, kalian pilih yang ini, yang like-nya 91. Nah, install. Karena gue udah, balik lagi nggak usah gue ya. Nah, jadi kalian silang aja. Nah, kalau udah, plugin itu cara makainya gimana, Bang? Cara pakai plugins tuh kalian ke menu plugin. Sini nih, ada nih. Nah, terus bakal ada kayak gini karena ini gue udah banyak ya, banyak banget plugin-plugin yang gue pakai. Nah, jadi cara pakai plugin untuk part to terrain gimana, Bang? Jadi yang pertama-tama kalian select dulu modelnya. Terus kalian buka plugin part to terrain. Kalian pilih nih, ini kan ada material ada banyak ya. Ada asphalt, basalt, ada brick, ada apalagi tuh cobblestone. Nah, kebiasaan. Biasanya map gunung itu kebanyakan pakai grass. Ini kita pencet grass sampai ada tanda hijau kayak gini lah ya di ujung kanan atas. Terus kalian pilih aja nih. Yang ini nih yang apa namanya? Yang base plate. Otomatis dia bakal berubah jadi grass semua ya. Nah, karena base plate ini kegedean ya kelebaran ya. Untuk tutorial saja ini mah. Ini kita balikin. Jadi base plate-nya nggak usah. Kita pakai part biasa aja. Part biasa. Nanti kalau buat yang brush tool penjelasannya nanti ya. Ini misalnya kita mau bikin platformnya segede mana ya? Setinggi ini. Nah, segini cukup lah ya. Ini kita bakal jadiin terrain. Oh ya, sabar sabar sabar. Gue mau ngejelasin juga. Jadi ini kalian pencet nih, pencet modelnya, partnya. Terus kalian ke properties. Kalau kalian gak ada properties, kalian bisa ke view, terus properties. Ini gue pakai Roblox Studio setelan lama ya, jadi kayak gini cok. Gak tahu ya kalian pakai setelan yang baru atau yang lama. Kalau yang setelan lama tuh kayak gini, pasti sama kayak gue. Nah terus kalian ke properties, kalian cari aja, kalian scroll di bagian transform. Nah terus si keyframe ini yang positionnya kita ubah ke 0, biar dia ada di tengah-tengah posisinya ya. Nah kalau sudah, kalian partu terrain aja, jadi grass semua. Nah, nah terus spawn locationnya kita atur lagi nih. Aduh, kita atur ya. Misalnya gue mau bikin base camp map gunungnya tuh di ujung sini ya. Nah, dia bakal kayak gini. Nah, terus cara bikin tembok-temboknya tuh gimana sih, Bang? Nah, cara bikinnya tuh kalian ke pilihan home lagi, menu home, terus kalian ke editor. Nah, pencet. Nah, kalau kayak gini kalian pilih ke edit. Nah, di sini gue bakal jelasin dulu yang perlu banget nih buat basic-basic map gunung tuh makanya yang mana? Kebiasaan tuh dia pakai draw. Ya, gue juga biasanya gue pakai draw sih. Nah, kalian bisa atur-atur nih posisinya nih. Eh, apa ukurannya ya? Biasanya gue makanya yang ini, yang silinder, bukan yang kotak atau yang bulat ya. Gue pakai silinder. Tinggal kalian giniin aja. Ini buat nge-add. Brush mode-nya buat add. Kalau yang subtract ini buat ngapus. Nah, itu ya. Oke, gue bakal buat dulu patokannya ya. Nah, semisal kayak gini, ini kan masih belum rapi ya guys ya. Masih belum rapi. Nah, cara rapinya gimana bang? Biar nggak kayak gini, acak-acakan ini amatir banget sih. Nah, cara ngaturnya tuh kayak gini guys. Kalian pergi ke yang tool smooth ini. Nah, terus kalian, ya udah kalian smoothing aja. Ini gue bakal smoothing dulu semuanya ya. Nah, oke kalau udah kayak gini, dan ini kan
eh ininya nggak rata ya, apa namanya, ada naik turun gitu. Kalian bisa pakai flatten. Nah, ini brush size-nya kalian atur aja bisa. Ini untuk meratakan tanahnya, itu ya. Jadi misal gini, set. Nah, bakal rata nih nanti. Nah, kalau udah, kita naikin lagi aja. Dah. Nah, terus ini kan nggak mungkin dong map gunung kok rumput semua. Pakai yang namanya paint, terus ke bagian sini materialnya. Search material, kalian pakai ground. Biasanya map-map gunung tuh pakainya ground. Oke, misalnya gini ya. Ini contoh aja. Nah, ini buat jalannya. Oke, cukup. Kalau sudah, kita ke toolbox lagi. Kita pindah ke model. Habis ke model, terus kita cari nature pack. Nature pack ini untuk pack-pack pohon atau pack-pack hutan gitu ya. Jadi situ semua udah lengkap. Jadi kalian pilih aja. Nah, kalau udah pilih yang ini nih, yang paling atas kiri. 91% like-nya. Nah, kalau udah dia bakal begini, nge-spawn semua ya model-modelnya. Jadi misalnya gue mau ambil pohon yang ini nih. Sabar gue cari dulu. Nah, pakai ini aja. Nah, jadi kegunaan brush tool tadi yang plugin brush tool itu di sini. Jadi kalian select dulu modelnya yang mau diambil yang mana. Terus kalian pergi ke plugin. Ini silang aja toolboxnya. Plugin terus ke brush tool, terus klik to start. Terus ke bawah, ini hapus-hapusin aja dulu defaultnya. Karena udah ada bawaannya sih. Cuman kita hapus aja. Nah, terus add. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian mau nambah lagi nih, pohon yang mana nih? Misalnya pohon yang begini-ginian nih. Misalnya yang ini, kita select lagi, terus kita add lagi. Udah, kalau udah gitu, yang nature pack ini kita bisa hapus lagi aja. Karena bikin berat. Nah, kalau udah, cara penggunaannya gimana bang? Penggunaannya kita aktifin brushnya, aktif brush, terus radiusnya kita bikin satu. Karena kita mau spawnnya satu per satu, kita bikin satu. Jadi kalau kalian mau spawnnya per 8, jadi langsung aja 8. Nah, ini 8 nih. Enggak, ini satu. Cuman dia bakal areanya tuh lebih besar gitu kan. Kalau misalnya 55, tuh langsung langsung spawn 55 ya. Jadi kita per satu-satu aja. Terus yang ini kalian pilih dulu nih, kalian mau yang redwood atau yang bawah. Kalau gue mau pilih yang redwood aja dulu. Jadi kita biruin yang redwoodnya. Nah, gitu ya. Kita taruh random aja biar natural. Nah, kita gabungin juga sama yang ini. Nah, kalau udah bakal kayak gini ya. Dan terus misalnya kalian mau bikin yang namanya rintangan. Nah, kita buat ya rintangannya biar map gunung tuh nggak bosan-bosan banget player mainnya. Kita bikin pakai part kayak tadi, kita pakai part to terrain lagi. Gue mau bikin tebing soalnya. Terus misalnya segini, ini bawahin lagi. Nah, gini. Ini sebenarnya setinggi segini ya. Kalau sudah kita plugin part to terrain, press. Nah, kalau sudah seperti kebanyakan ini, hapus yang ini, yang ini nih kita hapus.
Ke sini kita pindah ke sini. Nah, terus kita collecting. Ini kan shadownya, bayangannya karena mataharinya di sana nggak kelihatan jelas ya, gelap jadinya. Kita bikin jadi clock time-nya kita jadi ubah 12. Nah, gini ya. Ini terlalu dempet ini. Nah, seginilah. Kalau sudah, kalian bisa pergi toolbox lagi. Nah, biasanya kan map gunung kan dia ada tangga-tangga gitu ya. Kita carinya ladder di sini. Ladder. Jadi di toolbox ini kita bisa nyari model-model mana yang kalian mau yang ada di toolbox gitu kan. Tapi bukan berarti di toolbox ini kalian bisa seenaknya gitu kan. Jadi kalian juga perlu yang namanya antisipasi yang namanya backdoor. Backdoor itu apa, Bang? Backdoor itu kayak script pop up gitu. Jadi bikin server kalian nge-spam kayak beli VIP gitu padahal bukan kalian. Jadi ada orang yang untungnya di orang lain lah kalau dibeli si pop up-nya itu. Ya, pokoknya gitulah, nanti kita bahas ya kalau kalian mau. Nah, pokoknya kita bikin rintangan dulu aja, rintangan tangga. Nah, ladder ini biasanya orang-orang pakai ladder ini ya di map-map gunung sekarang ya. Nah, kita posisiin aja dulu. Nah, kayak gini. Jangan lupa di anchor karena biar nggak jatuh. Nah, kalau udah kita close aja. Ini soalnya buat ngambil doang. Nah, kalau bisa kalian tuh eh ini model-model pohon-pohon ini kalian folderin ya biar nggak bingung nanti kalian. Jadi kalian select semua nih yang model folderin yang model pohon ini. Sekalian klik kanan group as folder. Terus kalian rename aja, kalian namain jadi pohon misalnya. Nah, gitu ya. Jadi dia tuh tersusun rapi workspace-nya. Jadi kalian nggak pusing nanti banyak kan ke bawah ya kan. Nah, kita lanjut. Ini kalian bisa duplikat aja. Cara duplikatnya gimana, Bang? Cara duplikatnya CTRL plus D. Boom. Nah, gitu ya. Ini kita rotate gini. Nah, kalian aturlah gimana terserah kalian lah ya. Gue gini aja, simple aja sih. Nah, gini ya. Terus ini kalian folder juga aja. Misalnya ini rintangan satu kan. Rintangan satu. Nah, terus kita bikin gini. Terus bikin lagi. Gini. Nah, kalau udah kayak gini. Bang, gimana sih cara bikin rintangan tangga goyang atau tangga inul gitu kan? Biasanya orang bilang gitu. Nah, ini caranya kayak gini ya. Kalian siapin dulu nih, kayak gini modelnya. Terus yang tengah itu kita unanchor, jangan di-anchor ya. Karena dia bakal jatuh nanti, bakal realistis. Nggak bakal terbang ya. Nah, terus kalian ke bagian menu model, terus ke sini ke constraint, kalian yang tanda panah ke bawah, kalian klik, terus kalian pakai rope. Nah, terus kalian posisiin di sini satu, satu lagi ke tangga inul. Nah, gitu ya. Kalau udah kalian ulangin lagi, gini, seret, terus set, gitu ya. Nah, kalau sudah ini bakal jadi tangga inul, coy. Nah, kita buat ini dulu ya. Eh, rintangannya kita selesaiin sampai atas itu. Oke, ini gua nggak mau ketinggian sih sebenarnya ini, karena buat ini aja, buat apa namanya?
tutorial doang, jadi gue mau ngurangin biar nggak terlalu tinggi. Ya kita kurangin dulu ya, seginilah cukup lah. Loh, segini cukup lah. Nah kayak gini ya, kalau nggak rata tinggal flatten lagi aja. Nah, kita tinggal bikin lagi aja. Nah kalau udah, ya udah, tinggal play. Nah, jadi kan, tuh kita lihat tangganya udah goyang apa belum nih. Nah dia goyang ya, tuh. Coba naikin, tuh goyang ya. Nah, ini gue bikin simple aja, karena buat tutorial doang kan. Nah, ya gini doang sih paling.